Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa informatika ya semester 1. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu materi tentang database dan SQL ya. Dimana sebenarnya minggu lalu ya kita sudah membahas tentang database ya, menggunakan LMS kemarin. Dan hari ini kita juga menggunakan LMS ya, tetapi hari ini saya membuat video ya, video langsung ya, kira-kira tentang database ya, apa itu database, kemudian nanti kita akan sedikit praktikum ya, praktik cara-cara membuat database itu seperti apa, kemudian cara membuat tabel itu seperti apa, kira-kira cara membuat atau mengelola data di dalam database itu kira-kira seperti apa. Dan nanti kita akan membahas semuanya ya secara dasar ya, karena pada semester 1 ini kita akan mempelajari dasar-dasar ya pengetahuan tentang informatika gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam database, kita akan mengetahui ya data itu apa. Ya, di sini bisa kita lihat definisinya. Data adalah representasi fakta di dunia nyata. Ya, fakta di dunia nyata. Data-data tersebut atau representasi fakta tersebut bisa berupa, ya, di sini contohnya adalah judul buku. Kemudian ada nama, nomor KTP, foto, video, dan dokumen. Ini adalah contoh-contoh representasi fakta di dunia nyata ya. Kemudian contohnya lagi adalah ya buku. Di dalam buku ini kita nanti ada beberapa data di dalamnya ya, yang saling terhubung. Salah satunya adalah judul buku, kemudian ini ya penerbitnya kira-kira siapa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya, kapan, kemudian kalau buku itu dijual nanti harganya kira-kira berapa, kemudian jumlah halaman dari buku tersebut berapa ya. Lah untuk ya data-data di sini ini adalah data-data yang saling terkait ya, data-data yang saling terkait dan bisa kita hubungkan menjadi sebuah buku gitu ya. Data-data tersebut saling terkait dan kita hubungkan menjadi satu, menjadi buku. Ini adalah contoh lain di dalam pengertian data. Dalam suatu kampus biasanya itu kan banyak data yang bisa kita ambil. Contohnya adalah dosen ya, kemudian sekolah, mahasiswa ya, kemudian ada perpustakaan ya, kemudian ada ruang-ruang ya, ruang lab, kemudian ruang ya, kemudian di dalam mahasiswa ya, di dalam mahasiswa ini ada data ya, ada beberapa data di dalamnya. Yang pertama ada nama mahasiswanya, kemudian NIM atau nomor induk mahasiswanya, kemudian bisa nanti diisi dengan nomor registrasi ya, kalian melakukan registrasi di awal itu kira-kira nomor registrasinya berapa, kemudian prodi atau program studinya apa ya, kemudian email, kemudian bisa ditambah kelas ya, kelas, semester, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan data ya. Data-data tersebut ini saling terkait dan bisa dihubungkan menjadi satu ya. Kemudian
Selanjutnya kita akan membahas tentang menyimpan dan mengelola data ya. Pada waktu sebelumnya mungkin kita ya semua pernah melakukan penyimpanan dan pengelolaan data. Ya. Kita biasa menggunakan notepad ya. Menyimpan data di notepad, menyimpan data mahasiswa, contohnya mahasiswa 1B contohnya namanya siapa, kemudian alamatnya mana, kemudian prodi apa, kemudian NIM-nya berapa. Itu biasanya kita menyimpan di notepad atau Excel ya, yang sering digunakan untuk menyimpan data. Atau bisa menggunakan Microsoft Word ya. Itu juga bisa mengolah atau menyimpan suatu data. Tetapi dalam Microsoft Excel ya atau Notepad atau Word itu pasti ada kelemahan ya ketika kita menyimpan dan mengelola suatu data yang sangat besar kira-kira ya. Ada beberapa masalah di dalamnya. Yang pertama ada kapasitas ya. Kapasitas kira-kira mampu menampung berapa data kira-kira di dalamnya ya. Kemudian berhubungan dengan kecepatan juga. Kecepatan mengakses datanya, kira-kira kita bisa mencari datanya ya dengan cepat atau tidak. Kemudian juga dari segi keamanan ya. Apakah data tersebut bisa diakses orang lain ya atau bisa dimodif orang lain atau tidak ya. Kemudian ada duplikasi. Apakah ada data yang sama masuk ke dalam tabel ya atau belum kira-kira. Kalau sudah ada yang masuk, kira-kira cara menanganinya gimana? Gitu. Ini adalah beberapa masalah ketika kita menggunakan penyimpanan dan pengelolaan data menggunakan Excel atau Notepad atau Word atau yang lainnya ya. Kemudian untuk solusi dari permasalahan ini itu bagaimana? Yang pertama di sini ada skalabilitas. Skalabilitas di sini bisa apabila ya mempunyai sistem yang mampu menangani skalabilitas ya. Apabila ada penambahan data ya atau pengurangan data yang cukup besar, sistem mampu menangani masalah tersebut ya. Itu adalah skalabilitas. Kemudian ada tersedia. Tersedia kemudian ada aman ya. Aman di sini maksudnya adalah data tersebut aman. Kira-kira ada bagian orang yang dapat mengakses dan ada bagian yang orang tidak dapat mengakses. Contohnya adalah data mahasiswa ya. Di dalam data mahasiswa kira-kira dosennya bisa mengakses apa saja. Ya, contohnya nilai dan lain-lain. Kemudian mahasiswanya hanya bisa mengakses apa saja kira-kira. Ya, kira-kira melihat nilai dan melihat biodatanya. Contohnya seperti itu. Itu adalah dari segi keamanan. Kemudian ada dari segi permanen. Ya, biasanya kalau data yang kita simpan dalam Excel atau Notepad dan Microsoft Word itu bisa terhapus gitu. Tapi kalau umpamanya kita menggunakan sistem, itu nanti datanya kita bisa mencari lagi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang database ya. Database itu apa kira-kira ya? Biasanya orang itu menyebut Oracle, MySQL,
kemudian SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB itu adalah sebuah database ya. Padahal sebenarnya ini ya, ini bukan termasuk database ya, tapi masuk ke dalam DBMS ya. Kalau mungkin kalian sudah membuka video yang minggu lalu, kalian akan tahu apa itu yang dinamakan database ya. Database adalah suatu aplikasi ya. Suatu aplikasi ya, DBMS misalnya. DBMS ya. DBMS adalah ini ya, DBMS termasuk Oracle, MySQL, SQL Server, kemudian PostgreSQL, kemudian MongoDB. Ini adalah masuk ke dalam DBMS dan bukan masuk ke dalam database ya. DBMS adalah aplikasi-aplikasi yang dapat mengelola database ya. Mengelola database. Ya, kemudian di sini kita bisa contohkan ya. Contohkan di sini ada beberapa database ya. Database ya, kemudian masuk di dalam satu DBMS ya. Contohnya menggunakan MySQL, DBMS MySQL. Di dalam DBMS MySQL tersebut ada database di dalamnya ya, ada beberapa database di dalamnya. Kemudian untuk DBMS ya, biasanya ada istilah yang namanya relational DBMS, kemudian hierarchical DBMS, kemudian networks DBMS, dan NoSQL DBMS ya. Tapi untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang ini, relational DBMS. Ya, kita akan membahas tentang relational DBMS. Jadi, di dalam suatu DBMS ya, di dalam suatu DBMS ini, dalam suatu aplikasi ya, MySQL atau DBMS tersebut ada sebuah database di dalamnya. Ya, di dalam database pastinya ada tabel-tabel di dalamnya. Tabel A, tabel B, tabel C ya. Dari tabel-tabel di sini ya, inilah yang saling terhubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Ya. Jadi RDBMS adalah merelasikan banyak data di dalam database. Jadi ini ya, bisa merelasikan banyak data ya. Banyak data 1, data 2, data 3 ke dalam satu database. Inilah yang dinamakan dengan RDBMS. Ya, bisa kita contohkan ya. Contohkan dalam sebuah database ya. Database mahasiswa tadi. Database mahasiswa ya. Itu ada tabel-tabel di dalamnya ya. Ada beberapa tabel di dalamnya. Ya. Ini contohnya database-nya mahasiswa. Database-nya mahasiswa ya. Di dalam database mahasiswa ada tabel ya.
ada beberapa kolom dan baris. Biasanya di dalam database untuk kolom itu dinamakan dengan field. Untuk kolom dinamakan dengan field. Sedangkan untuk baris ini dinamakan dengan row atau record Untuk kolom tadi dinamakan dengan field, untuk baris itu dinamakan dengan record Biasanya di dalam tabel database itu kita bisa membuat deskripsi Kira-kira nama ini termasuk apa? Kira-kira teks atau angka Kalau teks nanti kira-kira tipe datanya menggunakan apa? Kemudian NIM itu biasanya menggunakan angka Kira-kira angka bertipe data apa? Kemudian prodi ini menggunakan teks Ini bertipe data apa? Itu juga perlu dijabarkan di sini. Kemudian di dalam database juga ada yang namanya primary key. Primary key bisa didefinisikan adalah sebuah data sebuah data yang bisa mempresentasikan satu baris rekornya secara unik Secara unik. Unik di sini adalah tidak ada atau tidak boleh ada data yang sama antara data satu dengan data yang lainnya. Contohnya di sini ada namanya adalah Agus Kemudian di bawahnya adalah Hendra. Kemudian bawahnya lagi ada Rani-nya Untuk nama, biasanya nama satu kampus itu mungkin tidak ada nama yang sama. Mungkin saja untuk nama keempat ini juga Agus lagi Nama ini berarti tidak termasuk dengan primary key. Karena primary key adalah suatu data yang mempresentasikan rekornya secara unik atau tidak ada yang boleh sama. Tidak boleh sama datanya. Kemudian NIM di dalam sebuah mahasiswa NIM dalam mahasiswa antara satu dengan lainnya itu pasti berbeda-beda Contohnya di sini ada 93132042 contohnya. Di sini ada 93132043. Di sini ada 93132044 contohnya. Di dalam NIM ini bisa saja dimasukkan atau dibuat sebuah primary key karena antara satu NIM dengan NIM yang lainnya ini berbeda Kalau prodi ini jelas juga tidak boleh karena untuk satu nama ini, untuk 3 nama ini bisa saja masuk ke dalam prodi yang sama, yaitu informatika atau teknik industri contohnya. Dan mungkin untuk biasanya itu untuk primary key Untuk primary key biasanya itu lebih efisien itu menggunakan ID ID tersendiri. Jadi kalau menggunakan ID itu nanti akan otomatis yang menginputkan adalah sistemnya jadi yang membuat
adalah sistemnya secara bertambah. Jadi untuk mahasiswa 1 ya. Kemudian kita menginputkan mahasiswa yang lainnya ya. Itu nanti ID-nya akan bertambah 1 lagi. Jadi menjadi 2. Kemudian kita menambahkan data 1 lagi ya. ID-nya menjadi 3 dan seterusnya ya. Inilah yang dinamakan dengan primary key ya. Primary key bisa berupa ID, bisa berupa name ya. Bisa berupa Gmail ya. Gmail kan biasanya kalau untuk satu mahasiswa atau satu orang ya dengan orang lain itu kan tidak sama ya. Itu juga masuk ke dalam kandidat dari primary key gitu. Kemudian kita langsung saja ya untuk melakukan praktikum ya. Untuk melakukan praktikum, kira-kira cara membuat database itu seperti apa? Dan untuk sebelumnya ya, kalian nanti silahkan menginstal ya exam pp ini terlebih dahulu ya. Menginstal terlebih dahulu ya. Kalau sudah kalian menginstal, kemudian kalian bisa ya melihat ya kira-kira caranya nanti seperti apa untuk membuat database SQL-nya ya. Ya, kita bisa membuka ya. Ini sudah saya install ya sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan database SQL ya, pasti ya di sini nanti kita melakukan start terlebih dahulu pada MySQL untuk mengaktifkan database-nya MySQL ini ya. Setelah kita mengaktifkan MySQL ini, kemudian kita harus mengetahui tempat penyimpanan dari examnya ini. Ya. Ini di punya saya, ini untuk examnya ini tersimpan di local disk C ini ya. Kemudian di folder exam ya. Kita coba buka di folder examnya. Setelah masuk ke dalam folder exam ya, di C directory, kemudian exam, kemudian kita akan masuk ke dalam MySQL-nya ya. Bisa dilihat di sini C ya. Kemudian exam MySQL, kemudian masuk ke dalam bin ya. Ya. Di sini. Kita bisa mencari di sini ya. Di sini kan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi ya. MySQL, kemudian MySQL install DB, kemudian MySQL LDB dan lain sebagainya. Kita akan fokus ke MySQL ya. Jadi di dalam local disk C nantinya ingat-ingat, kemudian masuk di exam, kemudian MySQL, bin ya. Kemudian masuk di aplikasi mysql.exe nanti ya. Sudah ingat kalian DJ exam MySQL bin kemudian mysql.exe ya. Setelah kita mengetahui tempat dari atau lokasi dari penginstalan ya examnya ya. Kemudian kita mencoba menelusuri ya
menelusuri menggunakan command prompt ya, atau CMD.